Halo gengs, balik lagi di YouTube channel Volcanico Leo Widiarsa. Dan hari ini gue mau bahas sejarah tentang Louis Vuitton LV, salah satu brand yang mahal, terkenal, dan udah mendunia. Kita bahas sejarahnya ya. Kalau kemarin gue udah bahas sejarah tentang brand Gucci. Nih videonya. Nah sekarang LV. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya. Oke? Louis Vuitton, ntar lu bacanya itu apa sih? Louis Vuitton deh kalau nggak salah ya. Nanti kalau gua salah kalian cari aja apa namanya penyebutannya kayak gimana, ada kok di YouTube. Louis Vuitton Maletier, gue taruh di sini namanya nih, susah. Dilahirkan pada tanggal 4 Agustus 1821 di wilayah Jura di Prancis. Ia berasal dari keluarga kelas pekerja di Prancis. Ayahnya bernama Xavier Vuitton yang bekerja sebagai seorang petani, dan ibunya bernama Corinne Gaillard, seorang tukang giling. Ibu Vuitton meninggal ketika dia baru berusia 10 tahun. Setelah kematian sang ibu, ayahnya memutuskan untuk menikah lagi. Tetapi tidak lama setelah menikah lagi, ayahnya juga meninggal karena sakit. Sepeninggal orang tuanya, hidup Louis Vuitton amat melarat dan sangat miskin. Dilanda kemiskinan dan tidak punya siapa-siapa, akhirnya Louis Vuitton memutuskan untuk mencari pekerjaan agar bisa merubah nasibnya. Kemarin Gucci juga berasal dari keluarga menengah ke bawah. Ini sekarang lebih parah ternyata. Dalam biografi Louis Vuitton diketahui bahwa pada tahun 1835 di usia yang baru 14 tahun, dia bertekad ingin mengubah nasibnya. Dia meninggalkan rumahnya dan berjalan kaki menuju kota Paris. Louis kecil menempuh perjalanan ke Paris dengan berjalan kaki dan menghabiskan waktu selama 2 tahun. Tentu saja ini tidak mudah bagi seorang remaja yang masih berusia di bawah 17 tahun. Apalagi jarak dari rumahnya si Louis Vuitton ini ke Paris tuh sekitar 500 km. Jadi kalau dibayangin tuh kurang lebih kayak Jakarta Jogja lah, 500 kilo ya. Nah selama di perjalanan itu, selama perjalanan 2 tahun itu, dia nggak langsung jalan kaki bener-bener yang literally jalan kaki 2 tahun, nggak berhenti-berhenti gitu, berhenti-berhenti di beberapa tempat. Dan setiap berhenti itu dia sembari nyari pekerjaan juga, jadi sambil kerja serabutan lah. Misalkan dari Jakarta nih, berhenti di Bandung cari kerjaan, ntar udah dapat duit dikit, jalan lagi buat bekal dari Bandung, misalkan ke Cirebon gitu. Jadi setiap kota dia tuh kerja serabutan gitu. Dia tiba di Paris pada tahun 1837 pada usia 16 tahun. Pada saat kedatangannya di Paris, di kota itu sedang dilanda kemiskinan. Louis Vuitton ketika itu juga hidup menggelandang atau tunawisma yang tidur dari tempat ke tempat lain. Jadi homeless dia ya. Pas baru sampai di Paris tuh dia homeless dulu. Kota Paris kala itu juga sedang berubah karena terjadi revolusi industri. Setelah lama menggelandang, Louis Vuitton akhirnya diterima bekerja atau magang di bengkel pembuat koper atau kotak penyimpanan bernama Monsieur Maréchal. Gue taruh di sini lagi. Profesi ini memang cukup terkenal dan dipandang baik karena ia berinteraksi secara langsung dengan para bangsawan kota setempat. Vuitton juga berhasil menjadi orang penting selama bekerja karena jenjang karirnya terbilang cepat. Selama bekerja di tempat ini, Vuitton terus mempelajari apa yang dibutuhkan para orang kaya dengan harapan ia bisa memiliki usahanya sendiri. Pada tahun 1854, saat Louis Vuitton mulai berusia 33 tahun, ia kemudian menikah dengan Clémence Amélie Pariaux. Bacanya namanya susah-susah bro. Yang ketika itu berusia 17 tahun. Segera setelah menikah, Louis Vuitton meninggalkan toko Maréchal tempatnya ia bekerja. Ia kemudian membuka bengkel pembuatan koper sendiri di Rue Neuve des Capucins, kota di Paris. Dan dimulailah sejarah dari merek Louis Vuitton. Nah ini cikal bakalnya ada Louis Vuitton kayak sekarang ya. Di tahun 1858, dirinya mengenalkan sebuah produk koper datar dengan tepian besi dan kayu. Bukan sebuah koper yang dilapisi kulit.
koper ini justru dilapisi kanvas trianon abu-abu yang sangat kuat, kedap udara, dan kedap terhadap air. Tak butuh waktu lama untuk produk ini menjadi terkenal di Paris karena keefektifannya saat ditumpuk selama pelayaran di masa itu. Jadi si Louis Vuitton ini dari pas magang dia udah merhatiin tuh apa sih yang dibutuhin pasar pada waktu itu, apa sih yang kurang dari koper pada zaman itu gitu. Nah dia buat koper yang kedap air pada waktu itu ya. Demi melindungi hak cipta dan desain produk koper kanvas tersebut, Vuitton ikut berpartisipasi dalam pameran Universal di Paris pada tahun 1867. Vuitton kemudian membuat desain tambahan berupa garis krem dan coklat. Sejak pameran itu, perusahaan Vuitton terus berkembang pesat hingga tiba di tahun 1885. Perusahaan memberanikan diri untuk berekspansi ke Oxford, London. Bersamaan dengan hadirnya sebuah produk baru dengan pola kanvas damier bertuliskan Marquis L. Vuitton de Poche. Ini bahasa Perancis, jadi susah. Atau jika diartikan merek dagang Louis Vuitton. Disinilah sebuah brand bernama Louis Vuitton dilahirkan. Namun tak selang lama dari itu Vuitton meninggal pada tahun 1892 dan perusahaan dialihkan ke putranya yang bernama George Vuitton. Setelah kematian ayahnya, George Vuitton memulai langkah membangun perusahaan menjadi perusahaan fashion yang terkenal di seluruh dunia. Ia mulai memamerkan produk-produk Louis Vuitton di pameran dunia di Chicago pada tahun 1893. Pada tahun 1896, perusahaan Louis Vuitton kemudian meluncurkan simbol grafisnya termasuk logo LV. Paten logo ini kemudian terbukti berhasil menghentikan pemalsuan produk. Pada tahun yang sama, George Vuitton pergi ke Amerika Serikat. Di sana dia melakukan tur kota-kota seperti New York, Philadelphia, dan Chicago dan menjual produk Louis Vuitton. Setelah LV meninggal, perusahaannya ini diterusin sama anaknya, yaitu namanya George Vuitton. Nah, sejak saat ditanganin anaknya tuh produk-produk LV ini semakin berkembang pesat gitu, karena dia mulai ekspansi ke luar negeri ya. Di tahun 1930, George mengenalkan sebuah tas yang khusus digunakan untuk membawa champagne, diberi nama tas Noe, bersamaan dengan rilisnya tas Louis Vuitton Speedy. Pada periode ini memang ada banyak produk tas baru dari Louis Vuitton yang berhasil menarik perhatian pasar internasional, terutama untuk mendukung kebutuhan saat perang. Sehingga tak heran jika produk-produk tas dari Louis Vuitton banyak dilirik oleh kalangan bangsawan. Di tahun 1936, George Vuitton meninggal dunia dan digantikan putranya yang bernama Gaston Louis Vuitton sebagai generasi ketiga di Louis Vuitton. Mitos generasi ketiga dibantahkan oleh Gaston Louis Vuitton yang justru dapat mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Ia memasukkan produk berbahan kulit seperti tas dan dompet. Nah, ini produknya mulai nambah ya, nggak cuma koper tapi ada juga tas dan dompet. Dirinya juga menerbitkan sebuah tas silinder yang hingga saat ini masih cukup populer bernama Papillon di tahun 1966. Gaston berhasil meraih pendapatan perusahaan mencapai 70 juta franc di tahun 1977 atau setara dengan 14,27 juta US dollar. Gaston membawa perusahaannya ke Osaka dan Tokyo, Jepang dan mendirikan sebuah butik Louis Vuitton. Tahun-tahun terbaik bagi perusahaan Louis Vuitton atau yang sering disebut LV ini, di mana mereka dapat memperluas brandnya hingga ke tanah Asia, dimulai dari Taipei, Taiwan pada tahun 1983 dan Seoul, Korea pada tahun 1984. Hingga memasuki tahun 1988, keuntungan Louis Vuitton berhasil meningkat 49% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga di tahun 1989, 130 butik Louis Vuitton sudah dioperasikan di berbagai wilayah di dunia. Alasan kenapa tas merek ini sangat mahal adalah karena memiliki biaya pembuatan yang sangat tinggi. Selain itu, tas ini diproduksi di Prancis dan dibuat oleh pengrajin berpengalaman dari Eropa dan Amerika. Bahan yang digunakan juga sangat mahal. Produk-produknya juga masih dijahit dengan menggunakan tangan atau mesin jahit biasa. Produk Louis Vuitton ternyata hanya dibuat sedikit saja alias terbatas. Itu membuat harganya semakin lama semakin mahal. Nah, itu tadi sejarah dari LV. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Jadi semua orang yang sukses itu emang mulainya dari nol.
bahkan bukan dari nol lagi, dari minus. Kayak si Alvini ternyata dulunya miskin banget ya, bukan miskin lagi, malah sangat miskin gitu, sampai dia homeless, orang tuanya nggak ada, terus harus jalan kaki dari rumahnya ke Paris itu yang sekitar 500 km. Jadi nggak heran ya kalau Tuhan kasih gitu. Nanti kalau ada yang mau baca artikelnya, gue juga taruh di bawah di deskripsi, kalian baca aja. Oke, itu aja video dari gue. See you in the next video. Bye.